Tak terasa, NBA Draft 2011 terjadi 14 tahun yang lalu. Draft angkatan 2011 ini merupakan salah satu draft terseru di dekade 2010-an karena menghasilkan banyak pemain hebat seperti Kyrie Irving, Klay Thompson, Kemba Walker, Jonas Valanciunas, dan lain sebagainya. Klay Thompson sendiri merupakan salah satu pemain terbaik yang ada di draft angkatan ini. Ia juga bisa dibilang sebagai salah satu ikon karena ia terpilih di urutan ke-11 dan memakai nomor punggung 11. Karena Klay terpilih di urutan ke-11, itu artinya ada 10 pemain lain yang saat itu terpilih sebelum Klay Thompson di NBA Draft 2011. Beberapa dari mereka ada yang berakhir lebih hebat dari Klay, dan beberapa lagi ada yang berakhir lebih buruk dan bahkan menjadi bust di NBA. Pada kesempatan kali ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas nasib terkini dari 10 pemain yang dipick sebelum Klay Thompson. Baiklah, mari kita langsung mulai. 10 pemain yang terpilih sebelum Klay Thompson di NBA Draft. Bagaimana nasib mereka sekarang? Sebelum kita mampir ke videonya, buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket custom atau jersey olahraga custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak. Teman-teman juga bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Di bulan November ceria ini, EZ lagi ada promo, yaitu 100 ribuan saja per jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera buat jerseymu di EZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. Nomor 10, Jimmer Fredette. Fredette merupakan salah satu pemain paling populer di draft angkatan ini. Ia merupakan seorang shooter yang luar biasa populer di level kuliahan. Jimmer bahkan sampai punya julukan tersendiri, yaitu Jimmer Mania. Julukan ini ia dapatkan karena skill menembak dan mencetak angkanya yang luar biasa. Permainannya mirip seperti Stephen Curry, sangat menyenangkan untuk ditonton. Musim 2010-2011 menjadi musim terbaik Jimmer Fredette di level kuliahan. Di musim seniornya tersebut, Fredette tampil luar biasa memukau dengan rataan 28,9 points, 3,4 rebounds, dan 4,3 assist per game. Saat itu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik NCAA di 2011, mengalahkan pemain-pemain hebat NCAA lain seperti Kemba Walker, Jared Sullinger, dan Nolan Smith. Sayangnya, meski luar biasa jago di NCAA, tapi di NBA, Fredette tampil biasa-biasa saja. Musim terbaiknya justru terjadi di musim pertamanya, di mana ia saat itu mencatatkan rataan 7,6 poin dan 1,8 assist per game. Setelah musim rookie-nya tersebut, Jimmer pernah beberapa musim lagi bermain di NBA, tapi karirnya menurun. Ada beberapa alasan mengapa Fredette tidak cocok di NBA, antara lain seperti kurang cepat, atletik, dan kurang touch. Pada 2019, Fredette pun akhirnya resmi keluar dari NBA, usai bermain pada 6 pertandingan melawan Phoenix Suns. Usai pensiun, ia pun kemudian bermain di Eropa dan Liga Basket Cina. Selama periode tersebut, Fredette juga aktif dalam membela timnas 3x3 Amerika Serikat di kejuaraan internasional. Pada 23 April 2025, usai 14 tahun menjadi pemain basket profesional, Jimmer pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dari basket profesional. Kini, ia sebenarnya masih aktif di 3x3, hanya saja ia kini tidak aktif lagi sebagai pemain, melainkan sebagai managing director dari timnas 3x3 Amerika Serikat. Nomor 9, Kemba Walker. Sama seperti Jimmer Fredette, Kemba Walker juga merupakan bintang di level NCAA. Meski memiliki tubuh yang agak pendek, tapi Kemba sangatlah jago. Ia bahkan saat itu berhasil membawa kampusnya meraih gelar juara NCAA dan berhasil terpilih sebagai NCAA Final Four Most Outstanding Player 2011. Karena prestasinya yang luar biasa di level kuliahan NCAA, ia pun saat itu terpilih di urutan ke-9 oleh sebuah tim jelek, yaitu Charlotte Bobcats.
Kemba mengawali musimnya dengan cukup oke, mencetak kerataan sekitar 12 poin dan 4 assist. Di musim-musim berikutnya, Kemba terus mengalami perkembangan. Ia bahkan berhasil 4 kali masuk NBA All-Star dan pernah 1 kali mencetak kerataan 25,6 points dan masuk ke All NBA Third Team. Sayang, pada 2020, Kemba sempat mengalami sebuah cedera lutut parah. Cedera ini saat itu memperlambat laju kecepatan dan eksplosivitasnya. Musim 2022-2023 pun akhirnya menjadi musim terakhir Kemba Walker di NBA. Kemba saat itu hanya bermain pada 9 pertandingan di Dallas, sebelum akhirnya ia dilepas pada 6 Januari 2023. Usai dilepas oleh Dallas Mavericks, Kemba pun kemudian hijrah ke EuroLeague, di mana ia bermain untuk AS Monaco. Kemba tampil kurang apik di sana, bermain pada 26 pertandingan. Pemain setinggi 183 cm ini hanya mampu mencetakkan 4,4 poin dan 1,4 rebound per game. Usai penampilan yang kurang apik di EuroLeague, Kemba pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia basket profesional. Saat ini, Kemba sudah tidak bermain basket. Ia kini menjabat sebagai player engagement coach untuk tim yang ia tempati bertahun-tahun, yaitu Charlotte Hornets. Oh iya, BTW, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak soal Kemba Walker, Mimin juga pernah bikin video biografi dari Kemba Walker. Linknya ada di description ya. Nomor 8, Brandon Knight. Sama seperti Kemba Walker, Knight juga merupakan pemain top di level kuliahan. Perbedaan Knight dengan Kemba adalah, jika Kemba merupakan pemain senior di level kuliahan, Knight ini merupakan seorang freshman. Meski merupakan freshman, tapi Knight langsung tancap gas, mencatatkan rataan 17,3 points dan 4,2 assist. Ia juga saat itu berhasil membawa timnya ke Final Four NCAA. Karena penampilannya yang luar biasa di level kuliahan, Knight pun akhirnya terpilih di urutan ke-8 oleh tim Detroit Pistons. Knight mengawali karirnya dengan amat baik, langsung mencatatkan 12,8 points dan 3,8 assist per game di musim rookie-nya. Di musim ketiganya, di usianya yang baru 22 tahun, ia sudah matang dan bisa mencatatkan 17,9 points per game bersama Milwaukee Bucks. Masa peak-nya adalah di musim 2015-2016 bersama Suns, di mana ia mencatatkan 19,6 points dan 5,1 assist per game. Sayangnya, pada musim berikutnya, ia mengalami penurunan peran yang besar. Phoenix Suns kedatangan shooting guard baru, yaitu Devin Booker. Booker dengan cepat langsung menggeser peran dari Knight di Suns. Kesialan dari Knight bertambah. Pada Juli 2017, ia mengalami cedera ACL pada lutut kirinya. Yang ironis, cedera ini terjadi bukan di pertandingan NBA, melainkan di pertandingan Tarkam off-season. Semenjak cedera ACL tersebut, karir dari Brandon Knight pun terus mengalami penurunan. Musim 2021-2022 bersama Mavs menjadi musim terakhir Knight di NBA. Usai musim tersebut, ia pun beralih ke Liga Basket Luar Negeri. Kini, Brandon Knight masih bermain basket profesional. Kini, ia bermain di Capitanes de Arecibo di Liga Basket Puerto Rico. Nomor 7, Bismack Biyombo. Di urutan 7, kita punya pemain asal Kongo, yaitu Bismack Biyombo. Meski hanya memiliki tinggi 203 cm, tapi Biyombo memiliki rentang sayap yang luar biasa absurd, yaitu 231 cm. Dengan rentang sayap sepanjang ini, ia sangat cocok untuk dijadikan rim protector dan rebounder untuk timnya di NBA. Selama 15 tahun karirnya di NBA, Biyombo tidak pernah berada di level pemain bintang. Ia tidak pernah mencetak rataan double digit dalam points maupun rebounds. Meski begitu, ia merupakan seorang role player yang solid di setiap tim yang ia tempati. Hingga November 2025 ini, Bismack Biyombo masih aktif bermain di NBA. Kini, ia merupakan pemain bench dari San Antonio Spurs, mencatatkan rataan 0,4 points dan 1,0 rebounds per game untuk Spurs. Nomor 6, John Vesely. Di urutan ke-6, kita lagi-lagi punya pemain internasional. Meski begitu, yang satu ini namanya agak asing, yaitu John Vesely. Vesely sendiri merupakan seorang big man asal Ceko
yang pada draft 2011 bisa terpilih di urutan yang tinggi karena size serta skill two-way-nya. Ia merupakan pemain muda yang solid di liga asalnya, sayang di NBA skillnya tidak bisa ditranslate dengan baik. Vesely sendiri akhirnya total bermain selama 3 musim di NBA, dan selama itu ia hanya bisa menjadi role player untuk Wizards dan Nuggets. Kini, Vesely masih aktif bermain basket. Kini, ia merupakan pemain dari FC Barcelona. Vesely sendiri merupakan pemain yang termasuk jago. Musim lalu, di Barcelona, bermain pada 24 pertandingan, pemain setinggi 210 cm ini tampil apik dengan rataan sekitar 9 poin, 4 rebounds, dan 2 assist. Nomor 5, Jonas Valanciunas. Lagi-lagi pemain internasional. Iya, NBA Draft 2011 memang dipenuhi oleh banyak sekali pemain internasional, terutama di top 10 pick-nya. Salah satu pemain internasional yang terpilih sebagai top pick adalah Jonas Valanciunas. Valanciunas sendiri bisa terpilih di urutan yang tinggi karena ia dikenal sebagai seorang big man muda berbadan besar yang tak kenal takut. Sebenarnya, Valanciunas harusnya sudah bermain semenjak musim 2011-2012. Meski begitu, karena ia saat itu masih terikat kontrak dengan tim lamanya, yaitu Lietuvos Rytas Vilnius, ia pun akhirnya mau tidak mau harus menunda debutnya di NBA di musim 2012-2013. Valanciunas sendiri tampil cukup oke di musim debutnya saat itu. Bermain pada 62 pertandingan, big man asal Lituania ini berhasil mencetak rataan 8,9 poin dan 6,0 rebounds per game. Seiring berjalannya waktu, permainannya semakin meningkat. Ia bahkan mencapai masa jayanya saat bermain di Memphis Grizzlies di musim 2018-2019, di mana ia saat itu nyaris mencetak rataan 20 poin per game. Saat ini, Jonas bermain untuk tim Denver Nuggets. Ia berperan sebagai backup center menggantikan Nikola Jokic. Valanciunas sendiri tampil cukup apik di musim 2025-2026 ini. Dengan rataan menit yang hanya sebesar 12,6 minutes per game, ia tampil solid dengan rataan 8,9 points dan 4,8 rebounds per game. Musim 2025-26 sendiri merupakan musim yang sepertinya akan sangat diperjuangkan oleh Jonas Valanciunas. Jonas jarang-jarang bisa bermain di sebuah tim yang bagus seperti Denver Nuggets ini. Jonas pastilah sangat ingin meraih juara di NBA musim ini. Nomor 4, Tristan Thompson. Di urutan keempat, kita punya big man Cleveland Cavaliers eranya LeBron James, yaitu Tristan Thompson. Thompson memang gagal menjadi seorang all-star seperti top 5 pick pada umumnya. Meski begitu, sedari datang ke Cleveland Cavaliers, ia langsung berhasil menjadi seorang role player yang sangatlah solid. Ia langsung berhasil mencetak rata-rata 8,2 poin dan 6,5 rebounds per game di musim rookie-nya. Lalu kemudian nyaris mencetak rataan double-double 2 musim setelahnya. Thompson juga berhasil menjadi seorang center yang krusial untuk Cleveland Cavaliers. Ia merupakan starting center Cavaliers di NBA Finals 2016 yang legendaris. Saat ini, di usia 34 tahun, Thompson berstatus sebagai pemain bebas agen. Terakhir, di musim 2024-25 kemarin, ia merupakan pemain dari Cleveland Cavaliers. Peran dari Tristan Thompson di Cavs musim lalu sudah jauh berkurang dibanding saat masa-masa jayanya di era 2010-an. Di musim 2024-2025 kemarin, ia hanya mampu mencetak rataan sebesar 1,7 poin dan 3,4 rebounds per game di Cleveland Cavaliers. Nomor 3, Enes Kanter. Selanjutnya, kita punya pemain asal Turki, yaitu Enes Kanter. Kanter sebenarnya merupakan pemain yang amatlah bagus. Ia punya offense yang bagus, touch yang bagus di sekitar ring. Sayangnya, ia punya kelemahan, yaitu defense-nya yang kurang baik. Kanter seringkali terlihat malas dalam defense dan tidak punya insting defense yang oke. Meski begitu, karena skill offense yang luar biasa dan usianya yang saat itu masih muda, Kanter pun tetap terpilih di pick ketiga pada NBA Draft 2011. Selama bermain di NBA, Kanter sukses menjadi seorang starting center maupun six man yang amat baik. Ia bahkan pernah finish di urutan ketiga dalam torehan Six Man of the Year pada tahun 2016 bersama OKC. Pada tahun 2016, Enes Kanter terlibat masalah dengan pemerintah Turki, dikarenakan ia mengkritik keras pemerintahan Turki. Masalah ini amatlah serius. Ia bahkan saat itu menjadi buronan dan sampai dikejar-kejar oleh pemerintah Turki saat ia sedang menjalani trip di Jakarta pada 2017 yang lalu. Pada Oktober 2021,
Kanter juga dengan lugas mengkritik tindakan diskriminasi pemerintah Cina yang terjadi di Tibet. Ia juga mengkritik Presiden Cina, Xi Jinping, yang dinilainya sebagai presiden yang brutal. Aksinya ini rupanya tidak disukai oleh NBA dan semenjak itu, ia pun menjadi sangat kesulitan mendapatkan tim NBA. Kanter terakhir kali bermain di NBA pada tahun 2022 dan semenjak itu, ia pun belum lagi mendapatkan tim di NBA. Kanter meyakini bahwa aksinya yang mengkritik pemerintahan Cina merupakan alasan mengapa ia, dalam tanda kutip, di blacklist dari NBA. Kini, Kanter aktif sebagai human rights activist. Melalui sosial medianya, ia rajin menyuarakan tentang aksi kemanusiaan. Ia juga kini aktif sebagai seorang penulis buku. Nomor 2, Derrick Williams. Di urutan kedua, kita punya pemain asal Amerika Serikat, yaitu Derrick Williams. Williams bisa dibilang merupakan seorang boss. Meskipun tampil cukup solid dengan rataan sekitar 8,9 points per game sepanjang karirnya di NBA, tapi rataan tersebut jelas di bawah ekspektasi para fans terkait dirinya yang merupakan seorang pick kedua. Apalagi, ia hanya bertahan selama 7 tahun saja di NBA. Musim 2017-2018 bersama Los Angeles Lakers menjadi musim terakhirnya di NBA. Derrick hanya bermain pada 2 pertandingan saja bersama Lakers di musim tersebut, dan saat itu ia hanya mencetakkan rataan 1,0 poin per game. Seusai keluar dari NBA, ia pun kemudian menjadi pemain mancanegara. Ia pernah bermain untuk berbagai negara, mulai dari Cina, Jerman, Turki, Yunani, dan lain-lain. Saat ini, Derrick Williams bermain untuk klub Korea Selatan, yaitu Suwon KT Sonic Boom. William tampil cukup solid di Korea, mencetakkan rataan 11,7 poin dan 3,8 rebounds per game dalam 12 pertandingan. Nomor 1, Kyrie Irving. Di urutan 1, kita punya pemain yang merupakan pemain terbaik di draft angkatan 2011, yaitu Kyrie Irving. Semenjak menginjakan kaki di NBA, Irving langsung berhasil menjadi seorang highlight maker yang luar biasa. Dengan skill dribbling dan finishingnya yang sangat magical, Irving berhasil menjadi seorang yang amat digemari oleh para fans. Irving merupakan pemain yang sangat sukses di NBA. Ia pernah meraih banyak sekali penghargaan, antara lain Rookie of the Year, 9 kali All-Star, juara NBA, serta 3 kali All-NBA. Saat ini, Kyrie berstatus sebagai pemain dari Dallas Mavericks. Sayangnya, karena masalah cedera, sampai hari ini, Kyrie belum juga bermain untuk Dallas di musim 2025-2026. Di musim 2024-25 kemarin, bermain pada 50 pertandingan bersama Mavericks, Kyrie tampil baik dengan rataan 24,7 points dan 4,6 assist per game. Ia berhasil masuk ke All-Star di musim 2024-2025 kemarin. Baiklah, itulah tadi nasib terkini dari 10 pemain yang terpilih sebelum Klay Thompson di NBA Draft 2011. Beberapa dari mereka ada yang berhasil menjadi pemain level bintang yang lebih hebat dari Klay Thompson, beberapa ada yang berada di level yang sama dengan Klay Thompson, dan beberapa ada yang menjadi seorang bust. Next, mau siapa nih yang Mimin bahas? Tulis di kolom komentar di bawah ya.